tidak boleh dimasuki kendaraan pada lalu lintas satu arah. Ya, pemberitahuan awal akan ada pulau lalu lintas. Ini yang biasanya orang banyak yang tidak tahu. Ya, contohnya saya berikan marka. Nah, ini adalah contoh traffic cone. Ya, ada ketentuannya. Nah, jadi traffic cone itu sebenarnya tidak asal traffic cone aja ya, Rek ya. Ada kita mau pakai traffic cone yang mana gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau di jalan itu jelas ya. Tapi kalau di apa ya, kalau di kampung-kampung biasanya asal nyoboe gitu ya. Padahal enggak seperti itu. Nah, ini ukuran marka. Ya. Ada ketentuannya semua. Kemudian ini beberapa bentuk ya marka. Saya tunjukkan yang ini, Rek. Ya ini. Marka itu ada marka membujur gini ya. Ini lurus dan ada putus-putus. Nah, kira-kira ada yang tahukah artinya ini? Ada yang tahu? Kan ini punya SIM semua ya. Tahu? Sudah punya SIM semua kan, Rek ya? Udah, Bu. Oke, tahu nggak artinya ini? Lurus dan putus-putus gini. Kalau putus boleh membalap, kalau lurus nggak boleh. Ya, jadi kalau kalian di jalan, kalau markanya marka lurus ini nggak boleh kalian nyalip gitu ya. Tapi kalau ini maka boleh kalian menyalip. Contohnya di Bete itu ya. Di Bete ada yang gini, kamu sampai di sini aja, batasnya sampai di sini. Jangan tahu gini, lagi ini kamu kena semprit gitu ya. Sisi sebelah sini itu tidak boleh menyalip. Jadi nggak boleh sampai ke sini. Itu artinya. Ya, ini adalah ukuran untuk marka ya. Ya, ini ada stop line-nya, minimal 20 cm, maksimal 30 cm. Ya. Nah, ada tanda stop di sini biasanya. Ya, 1 meter sampai 2,5 meter. Kalau ada berikan tanda stop. Kalau nggak diberikan tanda stop pun tidak ada masalah. Nah, ada yang baru, yaitu terkait dengan masa pandemi kemarin. Ya, dimana kalau kita di kemarin itu pandemi kan ada jaga jarak gitu ya. Slogannya kan social distancing gitu ya. Nah, akibatnya apa? Motor itu di sini diberikan jarak. Nah, itu tambahan rambu. Tambahan marka. Ya. Nah, makanya saya katakan rambu dan marka itu dinamis menyesuaikan dinamika yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini sekitar 1 meter. Kemudian ini lagi, ya. Saya mau tunjukkan yang marka. Ini chevron ya, pengarah ini ya. Ini chevron ya. Kemudian kalau ini pengarah lajur ya. Jadi nanti kalau kalian mau menganalisa mau dibuat ini anak di 4 ya. Oke, di 4. Mau menganalisa efektivitasnya untuk skrip tentang rambu dengan angka kecelakaan silakan ya. Tapi fokusnya ke kecelakaan dulu baru dimasukkan untuk rambu di kondisi itu. Saya mau menganalisa kecelakaan Bu dikaitkan dengan hubungan antara tingginya angka kecelakaan di daerah A gitu ya dengan efektivitas rambu. Silakan kalau mau baca judul itu. Karena memang sangat-sangat dekat hubungannya ya. Istilahnya rambu itu sekali lagi saya pernah membuat riset ya, penelitian di Soekarno-Hatta itu 4 tahun yang lalu, sebelum pandemi berarti 4 tahun yang lalu ya. Kalau pandemi 2 tahun yang lalu itu 4 atau 5 tahun yang lalu. Pokoknya sebelum pandemi 2 tahun sebelum pandemi. Saya membuat tahun 2017. Saya menganalisa Jalan Soekarno-Hatta. Di Jalan Soekarno-Hatta rambu saat itu 50% yang layak. Layak itu dalam artian mulai dari ukuran, penempatan, tingginya, hurufnya. Jadi semuanya saya ukur dari penempatan rambu dari pinggirnya, kemudian dari tepi jalan yang di median, kemudian ukurannya, tertutup apa enggak, itu 50% yang layak. Yang layak 50% tidak layak. Dan yang cukup mengejutkan saya dari riset saya, banyak sekali di Soekarno-Hatta tahun 2017 itu rambunya adalah abal-abal. Jadi rambu yang resmi itu biasanya ada hologram dari dishub. Nah, di kita itu banyak rambu yang disisipi oleh iklan. Kamu bisa cek nanti di Soekarno-Hatta. Makanya kalau kita mau kaitkan dengan angka kecelakaan itu cukup
bagus sekali ya. Ambil aja mungkin di daerah kamu, di daerah misalnya kamu daerah Banyuwangi ya monggo kalau memang di situ kamu punya angka kecelakaan. Ini adalah ukuran untuk tulisan marka. Ini marka berarti yang di jalan ya Rek ya. Nah ini kalau yang yellow box junction ya seperti ini, ukurannya adalah untuk yang di tepi gini. Kamu nggak ada yang offline Rek kuliahmu Rek? Nggak ada yang offline kah di kelas ini? Halo? Ada. Ada ya. Kamu bisa melihat kampus. Ini kalau kita untuk yellow ini 10 sampai 18 cm, sedangkan yang di sebelah sini itu 10 juga 10 sampai 18 cm ya. Kemudian ini untuk ini untuk zebra cross ya, zebra cross yang zebra cross itu minimal adalah 2,5 meter ya. Nih 2,5 meter. Kemudian antara zebra cross dengan tepi dengan stop line itu sekitar 1 meter. Sedangkan lebarnya ini itu sekitar 30 cm. Ya. Jadi stop line ini ya, ini adalah stop line, ini ada zebra cross. Jarak antar zebra cross dengan stop line 1 meter. Kemudian zebra cross itu 2 meter ya, 2,5 meter, sorry. 2,5 meter. Kemudian di sini 30 cm. Ini ketentuannya seperti itu. Kemudian untuk pejalan kaki ya kalau ini ya 2,5 sama seperti tadi ya zebra cross, pelikan cross juga sama. Untuk sepeda ya, untuk nyebrang sepeda ya, penyeberangan sepeda seperti apa diberikan 1,8. Kemudian nah ini yang marka yang tadi saya sampaikan, marka yang bukan baru ya, mulai tahun 2014 itu memang sudah banyak di pinggir-pinggir jalan di Kota Malang, yang saya tahu di Kota Malang di tempat yang lain juga sama, diberikan rambu ini, artinya larang untuk berhenti atau untuk parkir ya. Kemarin ada salah satu dosen juga tanya, Mbak, ini artinya apa ya? Karena warna kuning pinggir-pinggir ya. Itu apakah untuk supaya nggak garing aja gitu? Enggak, itu artinya pengguna jalan tidak boleh stop di situ, tidak boleh parking ya. Di daerah Muharto itu banyak ya. Kemudian ini untuk perlintasan kereta api diberikan rambu seperti ini. Ya, kemarin saya jelaskan tentang tidak boleh ya apa namanya larangan untuk parkir gitu ya, di mana saja termasuk yang di sini. Nah, kenapa di sini tidak boleh parkir? Karena memang bahaya sekali ya, riskan untuk keselamatan lalu lintas dan akan mengganggu pada kinerja jalan. Nah, untuk markanya ini, jadi kalau kita gabungkan semuanya sebelum ke perlintasan kereta api itu 10 meter ini ya, ini sekitar 4,5 meter, kemudian ini 10 meter, baru kita berikan rambu KA kereta api. Ini lebarnya panjangnya sekitar 6 meter. Seperti itu ya. Kemudian kalau ini yang baru jalur sepeda ya, jalur sepeda itu tidak boleh diblok ya. Pernah ini alhamdulillah dipakai gitu ya, dari penelitian saya tahun 2015 kalau nggak salah ya, 15 atau 16 ya, saya lupa 15 atau 16. Ada salah satu ruas jalan itu diblok jadi warna hijau semua. Nah, kemudian dari situ kemudian kita memberikan analisa, kita berikan masukan ke pemerintah setempat ya di Malang, nggak boleh gitu ya, supaya kelihatan nih Bu katanya gitu. Data justru itu yang salah ya, karena jalur sepeda kita itu kan tidak masih share lane gitu ya. Kita masih berbagi dengan jalur dengan kendaraan yang lain. Contohnya yang di jalan ya, di jalan kita ya di Ijen, kemudian di jalan veteran gitu ya. Semuanya adalah share lane. Artinya lajur itu berbagi dengan kendaraan yang lain.
Ya, makanya tidak boleh diblok gitu. Ya, meskipun tujuannya adalah supaya kelihatan Bu hijaunya vlog itu enggak, salah, justru salah. Yang benar adalah ada space ya. Jadi ini sepeda 6 meter lagi, gambar lagi sepeda dan seterusnya. Nah, kita berikan warna yang mencolok, warna hijau supaya kelihatan. Dan bahannya pun kalau ini untuk bahannya ini ya, supaya kelihatan pada waktu malam pun itu harusnya mengandung fosfor. Ya, bahan yang digunakan untuk marka itu beda dengan cat kayu, cat besi itu tidak sama. Jadi bahannya adalah termoplastis ya. Jadi bahannya termoplastik dan mengandung fosfor. Jadi kalau malam itu nyala seperti itu. Aturan yang benar itu seperti itu ya. Rambu untuk untuk sepeda. Kemudian untuk khusus bus ini diperbolehkan juga ya. Terutama kalau kita ada BRT, bus rapid transport. Jadi memang kita ada jalur khusus untuk bus seperti di Trans Jogja ya. Kemudian seperti di Solo itu boleh kita berikan supaya bus ini memang kaitannya kita pada waktu mendesain itu kita sudah desainkan headway-nya ya. Jadi tidak. Nah, kalau yang seperti ini juga ya khusus untuk bus. Boleh nggak Bu? Ini orang masuk ke sini nggak boleh. Sebenarnya tidak, meskipun ini share lane gitu ya. Tapi kalau bus itu tidak boleh, kita nggak boleh. Beda dengan sepeda. Sepeda ini kan hanya kalau saya lihat trennya mulai tahun, apalagi pandemi kemarin itu masyarakat mulai banyak beralih menjadi menggalakkan tambahan rambu tentang rambu sepeda. Sudah berikan lajur khusus untuk jalur sepeda, agak dinaikkan sekitar berapa